Coba tutup dulu lah. Set. Nah, sudah muncul. Oh, iya. Harus ditutup dulu rupanya. Ya. Nah, Bapak Ibu nih. Apakah muncul Bapak Ibu? Mudah-mudahan tidak terlihat ya. Yang dari belakang terlihat? Nih, ini maksudnya produk yang saya hasilkan dari R&D yang saya lakukan tahun ini. Judulnya dari model pembelajaran membaca untuk anak disleksia. Saya beri keterangan di bawahnya, panduan untuk guru, orang tua, dan siapapun yang bekerja untuk disleksia. Ini itu, disusun dalam rangka penelitian. Hasil dari penelitian maksudnya. Ini karena dapat dukungan hibah gitu dari, sehingga harus dibuat gitu kan, dan jadi. Ini isinya pengantar ya. Ada pengantar. Lihat daftar isinya. Ini itu. Dari mulai pendahuluan tentang disleksia, tentang membaca, prinsip pembelajaran membaca untuk disleksia, tahapan prosedur pembelajaran membaca untuk disleksia, asesmen membaca, strategi pembelajaran media pembelajaran membaca. Jadi memang ada pembelajaran media. Jadi media otomatis menjadi bagian maksudnya di dalam model itu. Misalnya ini kalau dibuka lebih detail kan untuk medianya. Ini jumlahnya berapa halamannya? 37. Ini misalnya ketika bicara prosedur ini, kebutuhan, ini medianya, ini apa ini? Mungkin ini yang penting untuk saya tunjukkan. Nah ini nih. Ini prosedur ya. Untuk membaca disleksia ini. Ada assessment, analisis kebutuhan belajar, merancang program intervensi, melaksanakan intervensi, penilaian, dan refleksi dan tindak lanjut. Media ada di dalamnya. Contoh ini media. Nah ini. Saya tunjukkan di panduan ini kan contoh-contoh media yang bisa dipakai gitu kan untuk pembelajaran membaca disleksia. Nomor ini, terus ada ini gitu kan. Bisa. Terus ada ini. Ada ini. Terus ada kurang lebih ada sekian belas media gitu yang bisa disarankan ya untuk digunakan. Terus ada ini. Terus ada media yang sifatnya itu permainan. Ada juga yang multisensori seperti ini nih. Ini multisensori. Ini juga multisensori, jadi menulis bermain di atas pasir dan lain-lain. Ini juga. Jadi banyak ragam media yang kita tawarkan sebagai bagian dari model pembelajaran itu. Jadi waktu saya sodorkan ke orang tua dengan guru, oke Pak, sudah cukup jelas, ya kan? Artinya cukup membantu gitu untuk kalau saya punya disleksia gitu, kira-kira sudah ada panduan lah gitu kan untuk menanganinya gitu maksudnya membaca. Ini panduan. Ini contoh produk dari, jadi saya membunyikannya bukan menghasilkan media, tapi model pembelajaran di dalamnya termasuk ada media. Gitu. Nah, jadi yang penting maksudnya ketangkap aja dulu tuh, apa global riset ini gitu maksudnya. So, kalau urutannya Bapak Ibu, urutannya itu kan gampang tadi. Setelah Bapak Ibu punya apa tadi, literatur ya, apa namanya teori, punya juga jurnal sudah, tinggal Bapak Ibu mencoba analisis kebutuhan ya ke lapangan ini lihat ya gitu seperti apa sih, mungkin wawancara dengan guru, wawancara dengan siswa, wawancara dengan orang tua, wawancara, sampai mencoba mengembangkan model gitu model. Baru kemudian divalidasi oleh pakar, kemudian dibaca oleh guru atau siswa untuk melihat keterbacaan. Kalau sanggup untuk dicoba diimplementasikan, dicoba gitu dalam konteks terbatas, jauh lebih bagus. Baru kemudian tinggal dituliskan. Itu langkah paling simpel. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa ini simpel gitu maksudnya, tidak rumit. Kecuali kalau mau dibuat rumit. Kalau dibuat rumit berarti tadi seperti S3 membuat proposal. Itu S3 itu kalau buat proposal apa research and development itu bisa 6 bulan gitu kan bikin proposalnya aja itu.
Kalau kita kan bukan untuk diuji kan, kecuali Bapak Ibu juga untuk mendapatkan hibah. Kalau hibah juga wajib hukumnya kan, tidak mungkin. Terbayang aja Pak, saya sudah terbayang, pokoknya udah clear, nggak bisa. Harus dituliskan di dalam proposal. Jadi kalau untuk keperluan skripsi, tesis, disertasi, hibah, wajib hukumnya ada proposal, dan harus proposalnya itu betul-betul representatif gitu. Tapi kalau untuk keperluan riset pribadi, untuk keperluan penulisan artikel gitu, tadi cukup bisa langkah-langkah utama aja yang kita lakukan tadi. Menetapkan judul, kemudian literatur, buku, kemudian jurnal terkumpul, baru kemudian studi lapangan untuk melihat analisis kebutuhan. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu melihat proposal, nah di apa namanya di bahan PowerPoint yang saya tunjukkan kepada Bapak dan Ibu itu ada salah satu saran ya. Nah, oke. Karena gini, research and development itu kalau kita mulai bahas secara formal lah gitu ya, penelitian kan gitu ya. Jadi research and development atau penelitian pengembangan, riset itu penelitian, development pengembangan adalah penelitian gitu kan yang bertujuan untuk mengembangkan satu produk gitu kan dan juga menguji validitasnya. Jadi ada orang yang menambahkan dan menguji validitasnya. Artinya tidak cukup hanya mengembangkan, minimal harus teruji validitasnya. Maka biasanya definisi research and development adalah tadi penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan produk dan menguji validitasnya. Gitu. Itu definisi dari research and development. Bapak Ibu sudah dapat materi ini ya? Nah, kalau sudah kan saya tidak perlu lama-lama gitu. Yang penting ceritanya gitu. Ini minimal ada rujukannya gitu. Nah, banyak para ahli kan yang menyoroti persoalan research and development dan mereka menggunakan juga terminologi yang berbeda-beda. Seperti kalau Book and Goal itu yang paling banyak dirujuk ya di riset-riset itu yang menggunakan istilah research and development. Tapi kalau si Kellin itu menggunakannya design and development research. Jadi penelitian pengembangan dan desain. Jadi perancangan dan penelitian pengembangan. Kemudian ada lagi yang menarik, Dick and Carey. Dia menggunakan istilahnya development research, penelitian pengembangan. Nah, Dick and Carey ini banyak disoroti ya di dunia pendidikan karena ini cocok untuk mengembangkan desain pembelajaran. Cocok untuk mengembangkan desain pembelajaran. Nah, sekarang saya coba langsung aja ke persoalan apa namanya? Oke, ya. Oh ya. Nah, ini coba lihat Bapak Ibu. Ini kemungkinan modelnya ya Bapak Ibu ya. Ini bisa menggunakan pertama model ini model siapa nih? Nggak kelihatan di atas. Book and Goal tadi. Ini tahapannya Bapak Ibu. Agak rumit ya. Pertama, research and information. Jadi melakukan studi pendahuluan. Tanya-tanya, lihat-lihat, memang guru itu membutuhkan enggak gitu kan. Terus kalau membutuhkan terus seperti apa, potensi yang sekarang ada, realitanya seperti apa gitu. Kan jangan-jangan Bapak Ibu langsung mengembangkan media, ternyata sudah ada media itu gitu maksudnya. Itu harus namanya studi pendahuluan. Si Book and Goal menyebutnya sebagai research and information. Tanya-tanya, lihat-lihat gitu. Yang ada sekarang itu seperti apa. Potensi dan kebutuhannya. Baru mulai planning merencanakan. Kemudian develop preliminary, jadi pengembangan tahap awal. Kemudian ada nanti semacam uji tahap awal, bisa dikembangkan tahap awal, ada uji pengembangan tahap awal. Kemudian nanti ada yang disebut sebagai revisi produk. Kemudian ada lagi uji lapangan yang lebih intensif gitu. Kemudian ada revisi, ada lagi nanti tes lapangan lagi. Ada final produk, terakhir ada diseminasi dan implementasi. Jadi ujinya berkali-kali kalau mengikuti prosedur resmi dari Book and Goal gitu maksudnya. Nah kalau saya kan ya relatif bisa saja kan kita modifikasi gitu. Yang penting tadi unsur utamanya ada, yaitu apa? Studi lapangan dulu untuk memotret potensi dan realita yang ada, plus kebutuhannya terlihat itu, baru kembangkan produk, uji validitas. Kemudian uji coba, revisi, itu sudah memenuhi maksudnya
persyaratan umum yang diminta atau yang dituntut di dalam riset and development. Jadi Bapak Ibu tergantung kalau mau menggunakan misalnya satu urutan yang strict itu berdasarkan teori tertentu ya silakan. Tapi kalau tidak tadi minimal langkah-langkah utamanya terlewati. Kemudian Bapak Ibu ini ada dari siapa ini? Dari Tiaga Rajan ya. Dia menyebutnya ada divine, design, develop, dissemination. Kan lebih simpel itu. Mendefinisikan dulu. Ini tadi melihat realita. Apa sih yang dimaksud dengan media itu? Bagaimana realitanya, kebutuhannya, baru kemudian desain, merancang maksudnya. Develop itu sudah membuat maksudnya. Jadi kalau desain itu merancang dulu, develop itu membuat, dissemination lebih ke menyebarluaskan. Ini kan lebih simpel lagi gitu. Jadi saya katakan Bapak Ibu jangan terlalu strict itu kan dengan satu model gitu yang misalnya terlalu jelimet ya sudah kita gunakan yang lebih simpel. Ada lagi yang banyak dipakai oleh mahasiswa dan ini lebih cocok ini nih. Yang namanya ADI. ADI. Ada nama ADI di sini? Ada ya? ADI itu ADI itu lebih mudah juga. Pertama analisis, A-nya analisis, A itu. Kemudian D-nya adalah desain. Jadi sama prinsipnya. Analisis artinya kita tadi memotret realita yang ada di lapangan saat ini. Potensi apa yang ada di situ, kemudian realitanya apa, dan kebutuhannya apa. Itu dianalisis maksudnya. Jadi semua hampir mempersyaratkan ada studi pendahuluan untuk memotret situasi dan kebutuhan. Baru kemudian mendesain, merancang. Kira-kira nanti merancang produk itu mau dibuat seperti apa, gitu. Rancangan saja. Baru develop itu pengembangannya. Setelah itu ada implementasi. Nah, kalau si Robert ini mempersyaratkan ada implementasi. Kemudian ada evaluasi. Jadi evaluasi itu sebenarnya bisa di ujung, tetapi juga bisa ada pada setiap fase gitu maksudnya. Jadi ketika sudah ada analisis, sebelum desain ada evaluasi gitu kan. Ketika desain ke develop juga ada evaluasi gitu. Kemudian develop ke implementasi ada evaluasi. Dan evaluasi selalu kalau di gambar ini menyatu dengan revisi. Jadi kembangkan, uji, evaluasi, revisi gitu kan. Implementasikan, dievaluasi, direvisi gitu. Sehingga modelnya ini lebih simpel yang ada itu. Jadi intinya analisis, kemudian mencoba untuk mendesain, kemudian mencoba untuk mendevelop, nanti akan ada evaluasi di situ, akan ada revisi, ada validasi di situ, implementasi, revisi, dan begitu bro. Ini ADI yang dipakai. Kemudian ada lagi yang lebih simpel lagi nih, si CLAIN, ya, Planning, Production, Evaluation. Nah itu simpel banget ini. Hanya merencanakan, langsung memproduk, langsung menilai. Jadi maka saya katakan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tadi seperti yang saya ceritakan gitu ya, yang saya lakukan, itu minimal sudah ada loh yang lebih simpel lagi gitu namanya. Tapi kalau mau yang lebih rumit tadi, yang si box and goal lebih rumit lagi gitu. Tergantung mau mana yang dipakai. Nah, kalau ini ini coba lihat kemungkinannya ya. Ini kemungkinan yang paling simpel ya Bapak Ibu ya. Mungkin bisa dipakai ini nih. Pertama apa tuh? Potensi dan masalah. Berarti kan ini analisis kalau menggunakan teorinya ADI. Jadi Bapak Ibu pergi ke lapangan, lihat-lihat, tanya-tanya guru, kemudian potret, kemudian apa potensi yang ada dan apa kebutuhannya gitu. Sehingga ketika Bapak Ibu mengatakan saya mau mengembangkan media, itu ada alasannya gitu. Alasan itu kan didapatnya dari ini nih. Analisis potensi dan masalah. Ya, analisis potensi dan masalah. Potensi artinya apa sih yang sekarang sudah ada gitu maksudnya. Dan itu memang bisa menjadi bahan gitu kan untuk dikembangkan. Masalah artinya memang ada masalah enggak gitu. Jangan-jangan kita menciptakan media enggak ada masalah sebenarnya gitu maksudnya. Itu situ. Potensi dan masalah. Baru Bapak Ibu studi teratur dan pengumpulan informasi tadi. Buka buku, buka teori, buka jurnal, kemudian tanya-tanya kepada guru, tanya-tanya kepada ahli gitu. Untuk apa? Untuk mengembangkan model itu. Jadi mengembangkan model juga bukan ujuk-ujuk gitu hanya muncul itu dalam mimpi. Oh, begitu. Tetapi ada kajian bahan, literatur dan juga informasi.
Nah, tadi makanya kan saya sebelum menciptakan model pembelajaran membaca untuk disleksia, saya lakukan tadi riset pendahuluan. Apa risetnya tadi? Ya saya tadi meminta guru, orang tua, dan asisten guru tadi untuk mencoba menangani disleksia gitu maksudnya. 6 bulan itu kan. Itu namanya tuh yang informasinya itu. Terus saya tanya bagaimana hasilnya? Bagus Pak katanya. Oh bagus. Coba apa yang dilakukan? Saya tulis itu. Ada apa namanya multisensory method, ada penggunaan media, ada kolaborasi orang tua dengan guru, ada game, ada apa namanya lagi komitmen dan kesabaran si penangan. Itu ketemu tuh kunci-kunci kesuksesan itu. Itu yang kemudian dijadikan model gitu maksudnya. Nah baru tuh kan mendesain produk. Jadi membuat produk. Jadi jangan lupa tuh, produk dibuat berdasarkan itu studi literatur dan informasi dari lapangan. Jadilah model desain produk. Setelah produk jadi, baru divalidasi. Itu yang paling simpel namanya. Validasi oleh siapa? Oleh pakar yang relevan. Biasanya nih kalau Bapak Ibu menguji ya validitas dari sebuah model pembelajaran, biasanya nih pertama ahli teknologi pendidikan. Ini satu tuh ahlinya. Yang kedua ahli media. Yang ketiga ahli bidang ilmu itu. Misalnya Bapak Ibu mengembangkan media berbasis Android untuk mata pelajaran PPKN misalnya. Itu minimal tuh. Pertama ada ahli teknologi pendidikan, ada ahli media, tapi juga ada ahli PPKN, substansinya maksudnya. Plus kalau bisa ada guru juga. Guru praktisi maksudnya yang biasa mengajar PPKN. Sehingga dia bisa melihat dari perspektif praktisi. Oh iya ini bagus Pak, bisa gitu. Bisa nih dipahami oleh siswa. Kan yang bisa mengatakan bisa dipahami siswa kan guru itu. Tapi dari sisi teori media, ini sudah bagus media ini, ahli media. Model pembelajarannya ahli teknologi pendidikan. Nah, kita kan bisa berdayakan semua dosen yang ada di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasya. Jurusan TP sudah ada ya? Teknologi pendidikan. Ya bisa silaturahmi ke Unimed. Kan ada TP di situ. Dosennya siapa gitu. Itu maksudnya. Itu untuk validasi. Baru berikutnya desain teruji. Langsung sudah jadi maksudnya. Ya kan? Ini paling simple. Hanya produk sudah jadi. Tanpa ada uji coba. Nah, kalau tadi kan saya lakukan di tengahnya ada satu lagi uji keterbacaan. Jadi setelah ada potensi masalah, studi literatur, desain produk, validasi oleh pakar, tapi saya melibatkan juga keterbacaan produk oleh pengguna gitu maksudnya. Siapa yang akan pakai ini misalnya? Orang tua. Coba disodorkan orang tua. Paham nggak gitu kira-kira gitu. Yang sampai nanti kata ahlinya, ini sudah bagus. Tapi begitu dibaca oleh guru yang akan menggunakan, oh po iki gitu maksudnya. Apa gitu ya? Apa ini gitu misalnya. Artinya dia tidak bisa memahami gitu. Baru ada desain teruji gitu. Ini yang paling simpel. Nah, tapi kalau Bapak Ibu mau susah gitu, mau ribet susah. Nah, ini nih. Kalau ini malah menguji produk tertentu. Jadi produknya sudah ada kalau ini. Oh, produk tertentu sudah ada studi literatur, pengujian tahap 1, tahap 2, tahap 3, hasil pengujian, bandingkan dengan standar, kesimpulan, dan saran. Ini menurut saya sih agak ribet ini. Ini Bapak Ibu lebih ribet lagi kalau mau. Nah ini nih. Oh, penelitian terhadap produk yang telah ada, studi literatur, penelitian lapangan, perencanaan pengembangan produk, pengujian internal desain, revisi desain, pembuatan produk, uji coba terbatas, revisi produk 1, uji coba lapangan utama, revisi produk 2, uji coba lapangan operasional, revisi produk 3, terakhir desain, didiseminasikan dan diimplementasikan. Ini yang BOG tadi, end goal. Jadi ujinya berkali-kali gitu, untuk menguji benar nggak orang ini setia. Harus diuji berkali-kali gitu maksudnya. Itu kalau untuk urusan apa anak-anak muda ini setia nggak, diuji berkali-kali itu. Nah kalau tadi kan hanya sekali saja. Bagaimana cara menguji kesetiaan itu? Misalnya tolong dong belikan mangga, oh datang, bawa satu, itu uji kesetiaan itu. Minggu berikut, tolong dong bawakan durian ucok, oh datang juga itu. Itu 3-4 kali ya.
4 kali uji coba itu lolos semua, ada yang udah teruji itu. Nah, itu boleh tuh kalau di situ apa namanya? Boleh karena sudah teruji berkali-kali ya. Ini sama juga, ini level 3, ini level 4. Jadi saya sih menyarankan nggak usah yang ribet-ribet lah gitu. Yang pertama tadi, yang pertama itu yang paling memungkinkan Bapak dan Ibu. Nah, ini pengumpulan data kan bisa di mana-mana ya, Bapak Ibu. Bisa di setiap tahap ada proses pengumpulan data, bisa tes, observasi, wawancara, kuesioner. Itu saya kira biasa itu. Ya. Nah, yang paling penting mungkin ini Bapak Ibu. Ini saya lewati. Nah, ini Bapak Ibu kalau mau apa namanya mau apa? Nanti malam lagi, oke. Nanti malam kalau bisa ya Bapak Ibu, coba ini kan dicermati gitu ya. Misalnya proposal yang sudah dibuat ini kira-kira sudah memenuhi lah komponen minimal gitu ya. Kalau belum kita bisa diskusi yang lebar, diskusikan gitu kan. Di sini misalnya di sini pertama ada latar belakang pasti, fokus penelitian, perumusan masalah, kegunaan hasil penelitian. Ya. Kegunaan itu kan bisa relatif sebenarnya. Yang paling pokok itu adalah latar belakang, fokus dan perumusan masalah, itu yang paling pokok. Karena gini Bapak Ibu, sistematika itu beragam bentuknya. Pertanyaannya adalah sistematika mana yang dipakai? Apa jawabannya kira-kira? Kalau Bapak Ibu buat proposal, sistematika proposal mana yang mau dipakai? Apa jawabannya? Tergantung siapa yang memesan gitu maksudnya. Kalau proposal Bapak Ibu akan diajukan gitu kan ke Dikti, ikuti template yang sudah disiapkan oleh Dikti gitu maksudnya. Tapi kalau mau diajukannya ke Dinas Pendidikan, pasti Dinas juga sudah menetapkan ini loh template-nya gitu maksudnya. Tetapi Bapak Ibu secara umum itu relatif sama. Misalnya gini, untuk pendahulu itu pasti latar belakang harus ada itu apapun. Kemudian fokusnya harus ada, rumusan masalah juga harus ada. Itu pasti itu yang 3 itu latar belakang. Nanti baru ketika di kajian pustaka, ya paling pokok itu adalah ya ada kajian tentang topik yang menjadi judul riset itu pasti ada. Nah, kemudian mungkin nanti nyorot-nyorot tentang kerangka teoritik gitu kan. Atau rancangan model yang mau kita hasilkan, itu ada di teori. Metode kan tinggal menyebutkan tujuannya apa, tempat, waktu, dan langkah penelitian yang tadi. Yang book and goal itu ya dijelaskannya di bab 3. Kami akan meneliti dengan langkah seperti ini gitu. Tadi misalnya analisis potensi dan masalah, mendesain produk, validasi, uji keterbatasan, implementasi, misalnya diseminasi. Nah, itu adanya di bab 3. Sudah sampai di situ kalau proposal. Karena kan proposal tidak ada bab 4, hanya bab 1, bab 2, bab 3. Nanti ketika Bapak membuat laporan tinggal menambahkan bab 4. Jadi ketika laporan lebih mudah, karena Bapak Ibu tidak lagi membuat bab 1, 2, 3, sudah ada yang ada di proposal, Bapak Ibu tinggal membuat bab 4 dan bab 5 saja gitu pada waktu laporan. Oke, mungkin ada sejenak berhenti dulu, diskusi dulu gitu supaya tidak tertidur. Karena takut kalau mendengarkan terus tertidur. Wong yang bicara aja kadang-kadang ngantuk, apalagi yang mendengarkan. Itu pasti lebih nyenyak. Oh. Tadi belum ada sambutan dari Pak Warek. Oh, sudah. Ya, sudah ya. Baik, silakan Bapak Ibu sekalian. Sekira ini kita sampai rencana 17.30 ya. Sudah dengan diskusi, mungkin bisa 1 orang dulu. Insya Allah nanti malam kita jam 8 setelah sholat isya lanjut lagi sesi kedua ya, Pak Asep ya. Silakan. Oh, 2. Saya. Bu Ramadhani dan Bu Ketua dulu lah ya. Nanti Bu Izmi atau Bu Ramadhani nanti jatah malam aja ya. Oke, silakan Bu Abni. Terima kasih Pak Juliandi. Terima kasih banyak Pak Asep. Kami sangat beruntung Bapak datang kemari membagi kami ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa Pak. Kalau mengenai disleksia, saya pernah nonton filmnya itu dari India, Tara Jamen ya Pak ya. Di akhir film itu benar-benar kita jadi menangis betul melihat film itu. Yang saya tangkap dari disleksia itu memang anak ini bukan terbelakang secara IQ,
tapi memang ada semacam neuronya ya Pak ya, dan dia mengatakan the letter is dancing, dia kok melihat huruf itu seperti menari. Kemudian mengenai spatial juga ada masalah. Pak Asep, mumpung Bapak ada bersama kami di tim Bahasa Inggris ada niat untuk memperdalam tentang bagaimana mengembangkan model LKPD. Nah, kalau basisnya ini mungkin ke konstruktivisme, turunannya mungkin nanti ada yang spesifik yang lebih bagus kami kaji lagi. Tapi yang current isu sekarang kan Pak, kalau nggak anak berkebutuhan khusus gitu kan, kita juga sekarang sedang tren computational thinking skill. Jadi kami itu berharap bisa mengeluarkan produk, kami menghasilkan lembar kerja siswa untuk muatan lokal SD Bahasa Inggris yang berbasis apa nanti masih kami kaji, khusus untuk meningkatkan computational thinking skill. Nah, mungkin nanti Pak Asep bisa mengarahkan kami supaya lebih siap membuat proposalnya, Pak. Kita sangat meminta arahan dari Bapak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam. Bagus saya kira Bu. Jadi kalau saran saya adalah yang pertama harus dibayangkan itu adalah produknya. Itu dulu ya. Jadi produknya itu kira-kira tadi seperti apa? Karena LKPD katakan tadi, LKPD, lembar kerja. Nah, jadi kira-kira LKPD itu nanti seperti apa gitu kan, strukturnya gitu kan, wujud fisiknya gitu. Kemudian apa yang bisa dikerjakan oleh siswa kan dengan LKPD itu? Apakah juga akan ada media yang menyertai LKPD itu misalnya? Nah, itu dulu harus terbayang. Maksudnya itu cara yang paling mudah tadi untuk melakukan niat itu. Jadi mulai apa itu LKPD, kemudian bagaimana hakikat, wujud atau struktur dari LKPD itu, kemudian apa yang bisa dikerjakan oleh siswa gitu kan, ketika dia menggunakan LKPD itu minimal terbayang secara umum. Nah, baru nanti kita mulai mencari apa tadi referensi ya sebagai dasar teorinya untuk sampai ke situ. Nah, baru kemudian nanti kalau pada tahap risetnya, tentu Bapak Ibu kan harus ke sekolah dulu gitu tadi untuk analisis kebutuhan. Jadi semacam studi pendahuluan tadi. Pergi ke sekolah gitu kan, kemudian lihat bagaimana guru mengajar bahasa Inggris di SD. Kemudian tanya-tanya juga kepada mereka, wawancara dengan guru, ada nggak masalah? Gitu kan. Masalahnya apa gitu? Oh iya, susah sekali ya anak-anak sekarang itu belajar bahasa Inggris misalnya kan. Kalau susah di mana letak susahnya gitu misalnya. Sehingga dari hasil pendalaman itu gitu, wawancara, pengamatan, sampailah ada kesimpulan perlu membuat LKPD gitu maksudnya. Itu penting gitu. Perlu membuat LKPD. Berarti atas dasar analisis kebutuhan. Jadi analisis potensi tadi, jadi potensi apa yang sudah ada di sekolah itu, dan apa masalah yang ada di sana, sehingga lahirnya analisis kebutuhan. Kebutuhan itu mengarahnya ke pembuatan LKPD. Paling pertanyaannya, kenapa harus LKPD gitu maksudnya? Kenapa LKPD? Kenapa tidak yang lain gitu maksudnya? Itu yang benar ditelusuri tadi. Oh, ternyata dengan LKPD itu misalnya ya, dengan LKPD itu mendorong siswa misalnya untuk belajar aktif misalnya. Karena kan belajar yang efektif kan aktif. Karena kalau belajar itu muridnya diam, itu sudah kehilangan salah satu indikator belajar efektif. Tapi kalau aktif, itu sudah mengarah ke efektif. Nah, berarti misalnya bahwa dengan LKPD itu, gitu kan, mendorong siswa untuk aktif belajar. Jadi tidak hanya mendengarkan misalnya. Nah, itu mulai muncul tuh ada itu. Oh, terus misalnya dengan LKPD itu juga nanti akan ada media gitu kan yang memfasilitasi mereka juga untuk itu. Karena kan sekarang itu gini Bapak Ibu, ini juga bagus ya menjadi bahan pemikiran mungkin untuk mengembangkan produk ya pembelajaran. Namanya itu sekarang modul pembelajaran digital ini. Nah itu sudah ngetren tuh, modul pembelajaran digital. Jadi kita buat bahan ajar, kan seperti modul itu, ya kan ada tujuannya gitu kan, nanti ada materinya gitu, ada medianya, tapi nanti di situ ada media-media yang diintegrasikan dengan dunia maya gitu. Ada link kan, diklik gitu, nonton video gitu maksudnya.
Jadi dia baca buku, modul, tetapi dia bisa nonton video, dia juga bisa menjawab soal, karena sudah disiapkan link-link di situ. Jadi bahannya mungkin sedikit modul itu, tetapi kaya dengan sumber belajar, karena apa? Menyediakan link. Gitu maksudnya, diklik, nanti ke soal ujian gitu maksudnya. Dia menjawab soal. Nanti jawabannya pun sudah bisa diketahui benar salahnya gitu, kan pakai Google Form ini. Nanti klik lagi, ternyata mengarah ke video. Dia nonton video, baca lagi itu maksudnya. Nah, itu namanya modul inovatif, kreatif, digital. Itu saya kira bisa menjadi salah satu inspirasi Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu menciptakan, kalau LKPD itu kan seperti lembar kerja, isinya mirip-mirip juga modul juga sebenarnya. Cuma kalau modul kan posisinya bahan ajar. Bahan ajar. Cuma bahan ajar lengkap sih tadi. Bisa nonton video, bisa menjawab soal, tapi semuanya menggunakan dunia maya elektronik. Jadi itu kurang lebih Bu. Saya kira itu termasuk berpotensi untuk. Cuma yang paling penting gini, Bapak Ibu harus memastikan bahwa ketika nanti ngobrol dengan guru, observasi di lapangan, memang ada masalah terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris itu. Kemudian setelah ditelusuri, memang akhirnya mengarah kepada butuh ada LKPD gitu kan, untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran bahasa Inggris. Itu kurang lebih. Walaupun sebenarnya kalau mau menggunakan common sense aja sudah bisa terjawab, bisa terbayang bahwa itu mungkin akan membantu gitu kan. Cuma tinggal lihat sejauh mana kan karakteristik LKPD yang mau diciptakan itu gitu. Benar nggak bisa menjawab untuk meningkatkan pembelajaran atau efektivitas pembelajaran bahasa. Begitu kurang lebih ya Bu. Mungkin nanti bisa dipertajam di diskusi. Silakan berikutnya tadi. Baik, kita tambah sedikit ya Bu Abni ya, sampai ya kita harapkan 17.45 lah ya. Tadi Bu Ismi sama Bu Ramadhani, mungkin langsung aja satu-satu ya. Bu Ismi dulu, silakan Bu. Nanti habis itu Bu Ramadhani ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Perkenalkan nama saya Hismi Pak. Saya tertarik sangat ini ya Pak ya, materinya tadi sangat-sangat menarik gitu ya Pak, dan saya cocok-cocokkan juga dengan penelitian yang sudah pernah saya lakukan. Saya pernah meneliti dengan menggunakan metode R&D. Ketika itu ini curhat sedikit ya Pak ya, nggak apa-apa ya Pak. Ke Mama Dede ya Bu. Nggak apa-apa ya Pak ya. Saya gini Pak, lama saya memikirkan tentang R&D gitu ya Pak ya. Karena kan ada kata R di depan, research gitu kan, penelitian. Terus ketika saya mendesain metode penelitiannya, saya agak kebingungan di R-nya. Di manakah letak risetnya? Ketika itu saya banyak baca referensi, saya hanya tertarik sama model triang. Sampai sekarang agak susah membilangnya. Saya pakai model istilahnya, dia bilang di situ model pengembangan 4D. Punya si Triang, Trianaga, susah lah bilangnya Pak ya. Nah, dialah pokoknya. Iya, yang 4 itu ya Pak ya. Jadi saya waktu menyusunnya itu kebingungannya di R-nya ini. Nah, di D-nya kemungkinan adalah si 4D tadi. Nah, jadi sampai sekarang ini saya tetap kekeh sama R&D kalau membuat penelitian gitu ya Pak ya. Nah, di manakah sebenarnya di desain si 4D tadi letak risetnya? Karena saya baru melihat skemanya tadi barusan yang baru Bapak share tadi. Kan ada yang ada studi, saya sempat foto Pak, karena mungkin di situ saya bisa memahami di manakah letak risetnya kan gitu Pak ya. Nah, yang ada potensi dan masalah, ada studi literatur dan pengumpulan informasi. Nah, saya kemarin itu tembaknya langsung ke di desain produk. Atau di manakah letak dari R itu sendiri di dalam bagan ini. Karena memang saya pikir, saya membalikkannya gitu Pak. Nah, setelah produk saya jadi, ya kan, hasil pengembangannya tadi jadi, baru saya penelitian, saya risetkan. Nah, di sana saya melihat efektivitas dari produk yang
saya buat tadi gitu, hasil pengembangan itu tadi kan gitu. Padahal itu kan bukan dari riset sebenarnya kan Pak. Padahal riset itu di awal dilakukan. Nah, ataukah riset itu di dalam Pordi itu di bagian define-nya. Karena di sana ada menjelaskan tentang, kalau nggak salah ada analisis. Saya buka nggak apa-apa ya Pak ya? Ya Bu, dibuka aja Bu. Ada analisis siswa, ada analisis tugas, baru ada analisis konsep, dan analisis tujuan pembelajaran. Jadi pada saat itu hasil dari define itu saya muat situ masalah-masalah yang berkaitan dengan analisis awal, analisis siswa, tugas dan konsep serta tujuan pembelajaran. Jadi saya pikir risetnya itu tadi adalah di analisis siswanya begitu Pak. Nah, jadi bisakah Bapak luruskan supaya saya nanti ketika untuk melanjutkan penelitian yang berhubungan dengan R&D ini saya memahami di mana letak risetnya. Karena ada beberapa waktu yang lalu kita juga ada kayak workshop juga, dia bilang kalau itu adalah berdiri sendiri katanya. Development apa Bu Dani? Desain dulu baru riset. Nah, terus dia bilang kalau yang model begini hanya penelitian pengembangan saja. Jadi saya pun, oh iya juga, karena saya tidak melakukan riset pada waktu itu. Dan bingung meletakkannya di mana. Terutama di hasil penelitian, di desain metode penelitiannya. Begitu Pak. Dilema waktu itu ketika memikirkan di mana lah letak risetnya ini gitu. Terakhir ujung-ujungnya fokus ke Pordinya itu aja gitu Pak. Terima kasih Pak. Ini sekalian. Oke. Kalian ya Pak ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cukup senang hari ini dengan Pak Asep karena cukup banyak pengetahuan, terutama di kualitatif ya Pak. Karena selama ini saya dari S1, S2, bahkan saya sampai penelitian yang kewajiban dosen itu selalu kuanti. Karena yang ada di pikiran saya, kualitatif itu sangat rumit. Tetapi ketika tadi Bapak menjelaskan, kualitatif itu kita bisa mulai memotret, mendeskripsikan, dan mendiskusikan gitu kan Pak. Jadi itu membuka wawasan saya untuk kualitatif. Karena kami juga sebelumnya pernah melakukan workshop, itu kan kita mau tembus di Sinta 2 ini ya Pak ya, atau ke atas lah gitu, atau Scopus ya Pak. Itu biasanya katanya kuantitatif itu agak ditolak Pak. Kuanti. Iya, kuanti itu kuanti yang ditolak Pak. Jadi narasumber kami menyarankan untuk yang kuali. Nah, jadi karena tadi Bapak menjelaskan yang kuali itu cukup membuka wawasan saya. Pertanyaan saya Pak, berapa lama kita untuk mengamati hal tersebut Pak yang bisa kita jadikan artikel agar kita bisa mempublikasikan? Itu saja Pak, terima kasih. Ya, langsung aja ya. Ya, Ibu, tadi Ibu siapa namanya? Ibu Ismi ya. Langkah pertama Bu, kalau saran saya ya, pertama adalah Ibu nggak usah bingung dulu, satu itu. Itu langkah pertama itu, jadi nggak usah bingung dulu satu. Jadi gini, kalau ditanya apa sih itu riset? Riset kan diterjemahkan menjadi penelitian. Coba kalau kita misalnya buka ya definisi tentang riset. Di banyak buku tentang metodologi penelitian, riset itu adalah upaya untuk menemukan kebenaran yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Jadi kita menerapkan metode ilmiah untuk tujuan menemukan kebenaran, itu riset. Metode ilmu itu adalah metode yang gitu kan menjamin bahwa data itu dikumpulkan dengan hasil dari data itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu ilmiah, misalnya objektif, gitu kan, jujur, sistematis, kemudian ada pengumpulan data, ada pembuktian, itu namanya ilmiah. Nah, jadi kita menemukan kebenaran dengan menggunakan cara kerja ilmiah, itulah riset. Jadi sebenarnya keseluruhan kegiatan ini riset Bu. Risetnya itu sebenarnya keseluruhan kegiatan itu. Kan ujungnya kan Ibu menemukan kebenaran. Apa kebenaran ini loh? Menurut saya gitu kan, atau berdasarkan proses yang kami lakukan selama 3 bulan, kami menemukan sebuah model gitu.
model ini bagus loh gitu kan, efektif loh, sudah terbukti gitu. Berarti kan ibu berhasil menemukan model, dan model yang ibu ketemukan itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Karena apa? Diperoleh melalui cara yang itu riset tuh. Iya, rangkaian itu semuanya adalah riset. Cuma riset di dalam R&D gitu kan, di dalam menemukan kebenaran itu di dalamnya melalui pengembangan. Jadi ibu mengembangkan maksudnya. Jadi mengembangkan itu sebagai cara gitu kan untuk menemukan kebenaran. Jadi ibu melakukan penelitian, artinya mencari kebenaran di dalamnya melalui pengembangan. Pengembangannya mengembangkan, membuat produk gitu. Itu satu kemungkinannya. Risetnya ya keseluruhan itu riset. Satu. Kemungkinan kedua Bapak Ibu, kan di bagian awal juga kan Ibu tanya-tanya gitu misalnya kan? Tanya-tanya, kemudian mungkin juga mengamati, kemudian melihat, mencatat, kemudian menyimpulkan, oh iya, itu sudah ada riset di situ, pengumpulan data dalam arti. Jadi riset dalam arti pengumpulan data secara empirik. Ada riset di situ. Ya, empiriknya itu. Terus waktu Ibu membuat riset ini, Ibu melakukan kajian literatur nggak? Pasti membuat lah, nggak mungkin tidak kan? Iya, artinya kan mengkaji teori gitu. Mengkaji teori, itu namanya deduktif. Terus induktifnya, Ibu tadi ke lapangan empirik. Tanya-tanya, wawancara. Nah, yang dimaksud dengan riset itu, atau metode itu adalah cara kerja untuk menemukan kebenaran dengan menggabungkan pendekatan deduktif dan induktif. Kajian teori dilakukan, kajian empirik di lapangan juga dilakukan, dipertemukan tuh. Itu sudah namanya metode ilmiah. Dua tuh ketemu situ. Kemungkinan lainnya Bapak Ibu, di bagian akhir setelah Bapak Ibu mendata, dikembangkan produk, kan mau melihat tuh efektivitasnya. Ini efektif nggak? Gitu. Kan Ibu melakukan uji efektivitas. Cobakan misalnya. Nah, menguji efektivitas kemungkinan juga banyak. Pertama, Ibu menggunakan metode eksperimen. Ya, untuk menguji efektivitas. Karena Ibu sudah menghasilkan misalnya metode A, ya. Tadi Ibu ini saya menghasilkan metode A katakanlah, yang diunggulkan dihasilkan. Coba bandingkan dengan metode B. Metode B yang metode tradisional. Diujikan, diukur, kemudian diuji. Itu namanya eksperimen. Apa itu riset? Riset. Atau uji coba efektivitasnya itu dengan eksperimen semu. Kuosi eksperimen. Jadi tidak membuat dua kelompok yang dibandingkan, tapi hanya satu kelompok saja. Jadi Ibu mencoba mengetes dulu nih kemampuan anak sebelum diberikan intervensi oleh model Ibu gitu. Diukur kemampuannya. Terus Ibu intervensi, terakhir diukur lagi. Kemudian hasil sebelum intervensi dibandingkan dengan setelah intervensi. Itu eksperimen juga, tapi itu namanya kuasi eksperimen semu. Itu riset. Pada waktu uji efektivitas. Jadi maksud saya, Ibu jangan gualau tadi Pak. Itu dari dulu mencari-cari di mana gitu risetnya gitu. Ya yang dilakukan Ibu sendiri secara keseluruhan adalah riset. Itu keseluruhannya loh Bu ya. Cuma cara risetnya melalui Kalau yang lain kan cara risetnya melalui uji korelasi. Yang lain cara risetnya melalui penerapan intervensi. Ibu, cara risetnya adalah mengembangkan produk gitu maksudnya. Tapi itu dalam kerangka riset. Riset artinya apa tadi? Mencari dan menemukan kebenaran melalui cara-cara yang bisa dipertanggungjawabkan. Yaitu apa tadi? Metode ilmiah. Metode ilmiah pengertiannya adalah penggabungan antara metode deduktif, kajian dengan induktif. Induktif dari lapangan, pengamatan, wawancara. Deduktif menggunakan kajian teori. Dipadukan, itu sudah metode ilmiah. Coba baca buku tentang filsafat ilmu. Ya, pengertian metode ilmiah itu salah satunya itu. Menggabungkan kerja deduktif dan induktif untuk menemukan atau tadi bekerja dengan menggunakan cara kerja ilmiah. Cara kerja ilmiah itu ada 5 ya. Pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, mengembangkan hipotesis. Yang ketiga, mengumpulkan data. Menguji hipotesis, menyimpulkan. 5 tuh. Itu namanya metode ilmiah. Nah, Bapak Ibu melakukan itu gitu dalam riset itu. Jadi
secara keseluruhan Ibu sudah melakukan riset gitu. Supaya tidak dibuat galau oleh sesuatu yang sebenarnya nggak terlalu perlu gitu kan membuat galau gitu. Jadi tenang saja. Itu langkah kedua, tenang. Langkah pertama tadi jangan bingung gitu. Itu Ibu ya. Nah, yang kedua tadi yang kualitatif. Tadi apa pertanyaannya kualitatif itu? Gini, ya itu relatif ya, relatif. Berapa lama itu? Yang penting begini, supaya kualitatif itu bisa dipublish ya, diterima oleh jurnal. Biasanya, pertama harus clear dulu tentang respondennya. Ibu jelaskan dengan sejelas-jelasnya siapa sih yang dijadikan responden untuk riset ini. Misalnya saya jelaskan nih, saya misalnya melibatkan 3 orang guru kelas gitu kan, yang diwawancarai. Ketiga guru kelas itu semuanya punya keahlian yang bisa dipercaya, itu kan terkait dengan misalnya pembelajaran PPKN. Karena mereka semua telah memiliki pengalaman mengajar di atas 15 tahun. Jadi si pembaca diyakinkan dengan siapa responden ini gitu. Satu. Jadi berapa responden dan siapa mereka itu. Satu. Nah baru nanti diceritakan mengenai bagaimana cara Ibu melakukan wawancara. Bila perlu malah disertakan itu instrumen wawancara yang digunakan itu, sehingga meyakinkan si jurnal bahwa oh ini sahih, ini valid gitu. Clear siapa yang diwawancarai. Nah, yang diwawancarai berarti kaitannya pertama jumlah. Tentu semakin banyak yang diwawancarai semakin bagus satu. Yang kedua tentang kualitas dari si responden. Karena itu perlu dijelaskan. Misalnya saya meneliti tentang tadi pembelajaran membaca untuk disleksia, tapi yang diteliti misalnya guru baru gitu kan yang belum pernah menangani disleksia, tentu itu akan lain tuh si respon si ini kira-kira benar nggak gitu kan, bisa dipercaya nggak informasinya. Tapi kalau mengatakan saya mewawancarai seorang guru kelas senior gitu yang sudah berpengalaman mengajar lebih dari 15 tahun dan dia sudah sering menangani anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif misalnya, itu sudah clear itu. Yang kedua saya mewawancarai seorang ibu yang memiliki anak disleksia dan mereka sudah bersama gitu kan sampai dengan usia dia kan menjadi di kelas 3 saat ini, itu meyakinkan. Nah, tentang wawancaranya berapa lama atau prosesnya tergantung tadi apa yang diwawancarai gitu. Kalau misalnya Ibu hanya mau menceritakan pengalaman sukses gitu, mungkin sebulan 2 bulan kan juga sudah bisa selesai, tergantung tadi seberapa intensif wawancara. Karena kan wawancaranya dalam 3 bulan yang sekali tentu kan juga tidak berarti. Tapi kalau dalam 1 bulan, Ibu melakukan wawancara 10 kali gitu misalnya. Dalam setiap wawancaranya kurang lebih 2 jam waktunya. Kan berbeda tadi. Walaupun 1 bulan tetapi sangat intensif. Pertanyaannya juga banyak dan mendalam. Gitu. Karena kan di metode penelitian kualitatif ada salah satu. Jadi gini, kualitatif itu sering dimaknai sebagai pendekatan. Bukan metode. Pendekatan. Jadi pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Itu yang paling lebih tepat menurut saya ya. Karena gini, ketika kualitatif disebut sebagai pendekatan penelitian, berarti kan besar tuh. Di dalamnya ada metode-metode gitu maksudnya. Misalnya salah satu metodenya nih di kualitatif adalah etnografi, misalnya, studi kasus. Ada lagi namanya inquiry. Metode inquiry. Jadi naratif inquiry maksud saya. Naratif inquiry itu salah satu metode penelitian kualitatif yang tujuannya untuk tadi menceritakan pengalaman. Itu naratif inquiry namanya. Naratif inquiry. Jadi Ibu misalnya memilih 2 orang itu yang sukses dalam melakukan sesuatu. Misalnya gini, ada orang tua yang sukses mengantarkan 2 anaknya menjadi hafiz itu di usia 10 tahun misalnya gitu. Itu kan orang sukses tuh. Itu diwawancara itu dia. Itu namanya naratif inquiry. Ibu wawancarai terus sampai detil dari mulai kenapa, itu kan bagaimana caranya, seperti apa melatihnya, apa makanannya, apa doanya, terus semua diceritakan. Itu namanya pengalaman pribadi itu, namanya naratif inquiry. Itu bagian dari penelitian kualitatif.
Jadi tergantung tadi berapa intens wawancaranya gitu. Sehingga tadi ukuran 3 bulan juga tidak menjamin kalau wawancaranya 1 kali. Tapi kalau sebulan saja tapi wawancaranya sampai 10 kali dan setiap wawancara itu menjadi sangat intens, pertanyaan juga mendalam dan banyak, tentu akan lain. Jadi bergantung kepada tadi jenis penelitiannya. Nah, kan saya kira lebih mudah kualitatif kan Bu ya dibanding kuan gitu karena kita lebih menarik juga masalahnya. Kan sukses mengantarkan 2 anak gitu kan, tahfiz misalnya 10 tahun kan itu pengalaman luar biasa kan. Kalau dipublish kan luar biasa. Misalnya, oh ternyata makanannya makanan yang halalan toiban misalnya gitu kan, terus doanya misalnya robbana hablana min azwajina gitu kan misalnya. Terus tahajudnya tidak pernah lewat gitu misalnya. Kemudian semua macam-macam artinya diceritakan. Itu contoh ya, contoh naratif in query. Gitu nggih Bu? Baik Bapak Ibu, kita beri aplaus dulu untuk Pak Dr. Asep Supena. Terima kasih banyak Pak Asep. Jadi kita padakan dulu ya sore ini Bapak Ibu sekalian, kita break dulu. Mungkin nanti akan ada sesi yang berikutnya pada pukul 20.00 atau setelah sholat isya lah ya Bu Abni ya. Bapak Ibu yang di forum Zoom juga terima kasih sudah berhadir. Nanti jam 20 kita join lagi. Kalau nanti malam mau bertanya boleh ya, nanti boleh di chat box-nya atau yang di Zoom terdengar semua ya Bapak Ibu ya, suaranya ya jelas ya. Yang di Zoom Pak siapa di Zoom? Pak Izar Padli, ada Pak Izar Padli. Jelas Pak Izar ya, suara Pak Dr. Asep Supena tadi ya. Dengar Pak, oke Pak. Oke. Baik, jadi nanti malam kita gabung lagi jam 20.00 untuk sesi yang kedua. Saya kira untuk hari ini, untuk sore ini demikian saja yang kita sampaikan, yang disampaikan oleh Bapak Dr. Asep Supena. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa menambah wawasan dan keilmuan kita terkait dengan penelitian khususnya R&D ini. Mudah-mudahan nanti akan lahir dari forum ini proposal-proposal atau artikel-artikel jurnal khususnya yang terkait dengan penelitian R&D yang lebih baik dan lebih berkualitas saja. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian kalau ada penyampaian kami yang salah sebagai moderator. Insya Allah kita ketemu lagi. Saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore buat kita semua. Oh Pak Sadat tadi belum apa? Udah. Mungkin sudah di apa ya? Tutup apa ya? Zoom ya? Tutup aja. Recording stopped.
Enggak.